apa yang saya lakukan menurut saya itu benar. Karena apa yang saya ajarkan tadi itu memang sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Mas Rafli lakukan itu salah menurut saya, Mas. Nggak ada dalilnya tuh di zaman Nabi, di zaman Rasul itu nggak ada dalilnya. Jadi tontonan itu apakah masih hanya membuat kita ingin menonton video Mas Rafli atau gimana? Ya, saya yakin Mas itu nggak pernah menipu gitu loh. Cuma ini jalurnya salah. Nanti kalau ini diteruskan, berdosa loh Mas Rafli. Seperti itu, berdosa loh. Jadi kan kita semua kan pinginnya kan nggak mau pingin masuk neraka gitu kan Mas Rafli ya. Iya, iya. Jadi ya sebisa mungkin ya gimana cara pendakwanya, jangan lewat YouTube atau gimana sih begitu Mas Rafli. Itu yang berdakwah di media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Syukur alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan serta seluruh nikmat yang mana perbanyaklah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Allah pernah menyampaikan bersyukurlah atas nikmat yang kuberikan kepada engkau, kata Allah. Karena dengan kau mensyukuri atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Namun ketika engkau tidak pernah bersyukur, tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah, maka ingat satu hal. Apa itu? Azabku sangat pedih. Naudzubillah. Jadi mudah-mudahan kita semua adalah tergolong umat yang mana selalu bersyukur, selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabatku semuanya, untuk para subscriber, yang mana insya Allah mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, yang insya Allah diberikan kesehatan, yang mana mudah-mudahan apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan insya Allah Allah kabulkan bismillah, yang penting kita yakin kepada Allah Ta'ala. Baik sahabat-sahabat ya, ini saya bertemu dengan salah satu, ada Masya Allah, ini Kiai Nur namanya. Ya Kiai. Ya Kiai Nur, Masya Allah. Jadi sebelumnya sahabat ya, sebelum saya berbincang dengan Kiai Nur, Allah alam tidak tahu, intinya kalau kita silaturahmi itu menambah barokah gitu dari silaturahmi dari sahabat. Jadi sebelum kita salawatan dulu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, Quds yamina, Quds yamina, sabilin nakibina, Quds yamina, Quds yamina,
سبيل ناكبين واتقي لا تعالى مقال الملحدين واتقي لا تعالى مقال الملحدين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan salawat, dengan bersalawat kita mengharapkan barokah dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana insya Allah dengan rasa ikhlas, dengan rasa cinta kita pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah akan berikan syafaat yaumul masyaqah. Amin Allah. Nih Kiai Nur, masya Allah. Tahu namanya Rian? Ini dunia. Jadi saya agak terkejut juga nih Kiai Rian. Jadi saya tadi kan Kiai kan lapor ke admin, Iya benar. ya kan. Jadi katanya Mas Ri ini ada seorang Kiai pengen bertemu sama Mas Ri. Ya udah ketemu, suruh datang aja. Tapi beliau tuh nggak mau ketemu di pondok. Oh ya udah nggak masalah, saya bilang kan. Jadi Kiai Nur nih ada hajat apa nih sehingga mau ketemu dengan anak sendiri gitu. Oke Mas Ri. Pertama kali saya ingin bertemu dengan Mas Ri itu hanya ingin bersilaturahmi Mas Ri. Ya. Hanya ingin bersilaturahmi kepada Mas Ri, hanya ingin menyampaikan hajat saya kemari. Karena yang saya lihat Mas Ri ini kan begitu taat agama, kan itu begitu alim kan gitu. Cuma yang saya lihat dari video-video YouTube yang Mas Ri yang dari video-video itu saya lihat ada satu keganjalan di saya nih Mas Ri. Berarti ini ibarat kontroversi lah ya. Ada ibarat pro kontra, ada pro-nya, ada kontranya juga. Jadi seperti kontroversi. Jadi ada merasa ketidakcocokan di saya gitu. Enggak apa-apa. Saya lebih suka gini, Kiai. Kalau emang ada kira-kira enggak cocok dari konten saya lebih suka ngomong aja. Jadi kira-kira yang menurut Kiai Nur itu yang perlu diluruskan, nah monggo silakan. Enggak apa, omongnya aja Kiai. Oke gini. Karena kan yang saya lihat dari Mas Ri ini pendakwah ya. Saya lihat dari Mas Ri ini pendakwah, penceramah seperti itu kan. Cuma yang saya sayangkan maksud dan tujuan Mas Ri ini membuat YouTube, ditampilkan YouTube itu apakah hanya sekedar konten atau gimana Mas Ri? Gitu. Iya, gini, saya buat konten ini kan memang itu kejadiannya itu memang benar-benar kejadian. Nah, gitu. Kenapa saya kontenkan kejadian itu sebagai edukasi. Nah, edukasi untuk yang menonton. Jadi supaya orang-orang tuh lebih suka lagi denger sholawat. Jadi orang-orang itu nggak pernah lari dari ajarannya Allah. Karena apa? Sudah jelas nyata tontonan tadi. Nah, jadi itulah edukasinya, itulah tujuannya saya buat konten. Oke Mas Ri, tapi kan di zaman-zaman yang terdahulu kan itu zaman terdahulu kan cara orang menyampaikan, menyebarkan agama itu kan di zaman Rasulullah gitu. Iya, tidak melalui media-media seperti itu, tidak melalui tontonan-tontonan. Kan seperti itu Mas Ri. Jadi ini ada satu kejanggalan dari saya gitu Mas Ri.
Kenapa seperti itu? Padahal di zaman Rasulullah seperti itu tidak ada yang seperti itu gitu. Tidak ada konten, tidak ada. Oh, berarti ini Kiai ini bilang maksudnya gini, Rasulullah kan nggak pernah ngajarkan cara dakwah menggunakan itu. Iya, benar-benar. Rasulullah nggak pernah menggunakan itu. Jadi gini, iya. Itu kan memang di zaman Rasulullah dulu itu kan memang nggak ada yang namanya teknologi. Jadi memang umat Islam ini diajarkan supaya jangan kalah saya tentang teknologi perkembangan zaman itu. Jadi ya di zaman era sekarang dengan zaman kan udah berkembang, ada IT, ada teknologi, ada sosial media. Kan apa salahnya? Nah, ini menurut prinsip saya, jikalau saya menggunakan media tersebut untuk media saya berdakwah, tujuannya kan tetap mencari barokahnya Allah Ta'ala gitu loh. Jadi di sini ya menurut saya sih nggak ada salahnya sih gitu. Iya, memang benar nggak ada salahnya. Memang itu media dakwah itu kan bermacam-macam ya Mbak ya. Tapi itu juga menjadi kontroversi saya ini. Berarti Mas Tri ini mengajarkan untuk kita, untuk yang lebih muda atau yang lebih tua itu mengajarkan untuk menonton. Kan begitu Mas Tri. Berarti bid'ah gitu karena nggak pernah lakukan Rasulullah. Iya, berarti itu bid'ah karena itu nggak apa namanya di jalannya Rasulullah gitu loh. Kan seperti itu Mas Ri. Dari sini Bapak menyalahkan karena berarti membid'ahkan atau haram. Bukan menyalahkan tapi sekedar meluruskan. Gitu Mas Ri. Itu gimana Mas Ri? Tapi gini loh Pak, yang saya ajarkan, yang saya perlihatkan tontonan tadi tetap isinya itu kan sesuai dengan ajaran yang diajarkan dengan Nabi SAW. Di situ saya juga isinya itu tentang kita harus cinta dengan sholawat, kita harus bersolawat, itu tanda kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad selaku Rasulullah. Supaya apa, kita tuh bisa nanti kita berebut bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat kanjeng Nabi dengan apa ya, sholawatan gitu. Jadi di sini ya nggak ada salahnya sih ya, walaupun memang di zaman Rasulullah nggak pernah menggunakan media YouTube. Karena di masa itu memang nggak ada YouTube gitu loh. Iya, tapi apakah ini hanya sekedar mengejar ketenaran atau gimana Mas? Iya, saya nggak pernah mencari tenar. Ini cuman cara saya untuk media saya berdakwah, ini medianya. Itu tadi. Jadi menurut saya nggak ada salah-salahnya sih gitu. Ya walaupun Bapak menganggap ini bid'ah ya gimana Bapak lah, cuman menurut saya sih nggak ada salahnya. Ibarat contoh seperti gini Pak, ini Kiai Nur. Kalau emang YouTube ini Kiai Nur berani membid'ahkan, menyalahkan gitu. Kiai Nur kemarin naik apa? Naik mobil Mas. Mobil. Benar. Kenapa Kiai Nur nggak naik onta? Apakah di zaman Rasulullah ada mobil? Beda versi Mas Ri. Hah? Beda versi dengan zaman yang dulu Mas Ri. Ya. Gitu. Ya gitu juga ini, kenapa itu disalahkan gitu, membid'ahkan gitu loh. Kan berarti nggak ada salahnya dong. Iya, cuma kan namanya yang saya dengar nih dari media-media yang konten-konten itu hanya mengejar ketenaran, hanya mengejar AdSense, kan seperti Mas Ri. Gak usah dipungkiri, itulah dipuing rezeki dari AdSense tadi. Ya udah, memang ada pada AdSense, ya udah saya ambil. Gitu. Penting kan saya nggak nipu. Penting kita berdakwah gitu Mas. Ya gimana lagi kan gitu kan. Jadi yang perlu dibedahkan tuh apa lagi gitu. Karena memang seperti ini cara saya berdakwah. Memang inilah media yang saya gunakan untuk berdakwah gitu. Iya. Jadi bersyukur banget saya sih ketemu Mas Ri di sini, bisa silaturahmi, jadi bisa apa ya? Saya bisa tahu tujuan Mas Ri itu membuat konten YouTube itu apa, biar saya pemikiran saya lebih lurus lagi gitu. Jadi inti gini ya, saya alhamdulillah bersyukur juga karena silaturahmi kan itu menyambung persaudaraan, nambah barokah kan. Tapi intinya Pak Kiai, apa yang saya lakukan menurut saya itu benar. Karena apa yang saya ajarkan tadi itu memang sesuai apa yang disampaikan kanjeng Nabi SAW. Tapi yang saya lihat apa yang Mas Ri lakukan itu salah menurut saya Mas Ri. Nggak ada dalilnya tuh di zaman Nabi, di zaman Rasulullah itu nggak ada dalilnya seperti itu. Jadi tontonan itu apakah Mas Ri hanya membuat kita ingin menonton video Mas Ri atau gimana tuh? Ya tujuan nonton ya memang suruh nonton video kan gitu kan, supaya itu tadi mereka bisa menilai, bisa melihat, bisa memilih ya hal-hal yang baik. Tapi gitu. Itu bid'ah Mas Ri. Jadi itu saya pemikiran saya itu haram gitu Mas Ri.
haram itu sih gimana, kan sudah jelas kan gitu kan. Yang saya sampaikan itu tujuan saya itu kan dakwah, menyampaikan kebaikan. Walaupun media yang saya gunakan itu YouTube, sosial media gitu. Tapi kan di zaman dahulu itu tidak ada seperti itu Mas Ri. Jadi kalau memang kita ingin menyebarkan suatu kebaikan, ya kita tanpa ada imbalan atau apapun. Tapi ini kan tujuan Mas Ri ini ke YouTube kan gitu. Itu gimana tuh Mas Ri? Ya walaupun di zaman dulu tuh nggak ada YouTube, ya. Tapi tujuan saya tuh menyampaikan tuh hal kebaikan. Yang masalah di situ ada uang itu kan AdSense. Itu rezeki-rezekian. Saya tidak mengharap itu, walaupun saya tidak dapat duit, tidak masalah kok dari YouTube. Tapi memang alhamdulillah Allah tuh adil gitu. Jangan kita takut berdakwah. Allah kasih rezeki, maksud dari mana jalannya itu ada yang Allah kasih rezeki tadi. Yang penting saya tidak pernah nipu. Terus bid'ah di mana? Ya saya tanya, Kiai tadi kemarin naik mobil. Apa enggak itu perbuatan bid'ah? Rasulullah kan nggak pernah naik mobil. Naik onta. Kenapa kemarin nggak naik onta? Karena nggak ada onta Mas Ri di sini. Ya itu tadi gitu loh. Ya sekarang ini kan berarti kan kita intinya kan memanfaatkan di zaman yang era modern. Walaupun nggak ada onta, kan ada kuda. Ayo. Tapi tetap saya beranggapan ini tuh sebagai bid'ah yang jalurnya ini salah Mas Ri. Mas Ri berdakwah di jalur yang salah dengan YouTube. Jadi dengan YouTube. saya Jadi, berdakwah di YouTube tuh salah. Selain Mas Ri itu berdakwah, Mas Ri juga mengharapkan itu AdSense, mengharapkan pundi-pundi penghasilan dari situ. Gitu. Ya gini loh Pak Jainur, Masya Allah. Kan sudah saya jelaskan tadi kan. Nah, ya namanya juga kita manusiawi, kita perlu uang. Yang penting saya kan nggak pernah menipu. Iya, saya yakin Mas Ri itu nggak pernah menipu gitu loh. Cuma ini jalurnya salah. Nanti kalau ini diteruskan, berdosa loh Mas Ri. Seperti itu, berdosa loh. Jadi kan kita semua kan pinginnya kan nggak mau pingin masuk neraka gitu kan Mas Ri ya. Iya. Nah, jadi lanjut. Ya sebisa mungkin ya gimana cara pendakwanya, jangan lewat YouTube atau gimana sih begitu Mas Ri. Gimana tuh Mas Ri? Jadi Ya. yang pemikiran saya ini Mas Ri ini hanya konsep aja nih Mas Ri, hanya konsep, hanya AdSense aja yang diharapkan. Jadi pendakwah ini ya jalurnya ada beda gitu Mas Ri. Jadi seluruh ustadz-ustadz yang dakwah dari YouTube tuh haram. Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Berarti seluruh ustadz yang dakwah menggunakan YouTube tuh haram karena bid'ah, nggak pernah dilakukan sama Nabi Muhammad. Benar Mas Ri. Benar. Jadi gimana tuh Mas Ri? Apa Mas Ri mau masuk neraka? Karena kan memang di jalurnya Nabi Muhammad itu mereka dakwah itu dengan cara berjalan kaki, menelusuri, mendatangi orang ke orang demi orang, kan seperti itu. Tidak melalui duduk seperti ini, video seperti itu kan yang kita harapkan itu AdSense artinya seperti itu Mas Ri. Tapi positifnya gini loh. Dengan saya di YouTube yang tadi kalau jalan kaki paling cuma satu kampung, ini mendunia ya. Yang lihat ini mendunia kan lebih luas jangkauan dakwahnya. Apa yang salah? Kan nggak masalah, itu masih dianggap tetap haram, bid'ah gitu. Iya sebenarnya lari sih dari konsep saya itu sebenarnya lari Mas Ri. Berarti Kiai ini dulu memang dulu kata Kiai dulu kan ngajar nih, belajar nih dari guru. Emang gurunya Kiai Nur tuh bilangnya kayak gitu juga. Iya Mas Ri. Jadi kita berdakwah itu kita nggak mengharapkan sesuatu. Iya, saya tidak pernah mengharapkan sesuatu. Jadi kita Benar. berdakwah itu kita mengharapkan ridho dari Allah. Iya Kan benar, gitu, Mas Ri, ya. benar. Jadi kita nggak mengharapkan sesuatu, ya kita hanya mengharapkan ridhonya Allah aja. Gitu. Tapi kan yang saya lihat dari Mas Ri berdakwah melewati media, melewati YouTube, berselawatan, YouTube itu kan gitu. Jadi itu saya rasa itu hanya sebagai apa ya? AdSense aja. Tapi kan setidaknya saya bilang loh Pak Kiai ya. Itu kalau kita nggak usah dipungkiri, manusia hidup itu perlu namanya makan. Kita makan nasi itu nggak mungkin kita nasinya dari mana? Kalau nggak dibeli, kan gitu. Yang penting ketika saya dakwah, saya nggak minta sama orang yang saya dakwahin. Saya mengharapkan rezeki dari itu aja dengan mereka menonton, itulah uang tadi lah. Tapi saya nggak daripada, tapi kok misalnya saya dakwah saya mengharapkan amplop, saya dakwah saya minta amplop, itu baru. Saya nggak pernah, memang benar berdakwah itu nggak boleh kita mengharapkan apapun. Bukankah lebih bagus kita berdakwah itu ke masjid? Iya itu bagus, cuman kan yang saya gunakan YouTube ini kan juga nggak salah. Saya kan juga dakwah juga di masjid juga.
walaupun di YouTube juga. Karena tadi kan Pak Kiai ini kan menyalahkan masalah konten yang masalah orang berdakwah di YouTube, karena YouTube ini nggak pernah digunakan sama Nabi Muhammad. Benar. Ya. Apa juga gimana ya? Karena seperti tadi saya bilang ya, ibarat Kiai kemarin naik mobil, kenapa nggak naik onta? Kenapa nggak naik kuda? Berarti dengan alasan katanya kan ini beda, formal job Kiai itu beda konsep. Apa bedanya? Ya itu tadi Mas Ri, itu Iya. kan kok itu kan zaman dulu. Lo kok misalnya gini lampu dimatiin lah, nggak usah pakai listrik. Zaman Nabi ada listrik. Benar. Ya udah ngapain pakai lampu? Cuma konsepnya itu beda. Konsepnya itu ya kita mengharapkan apa ya? Kalau dari video itu ya, mengharapkan mungkin yang nonton banyak, kan artinya kan ya kemana ya? Kan yang menonton tuh bisa ya seiman dengan kita, bisa juga yang nggak seiman dengan kita. Berarti kan ini kan intinya pembahasannya menyalahkan tentang masalah konten di YouTube, di sosial media. Berarti karena itu alasannya Rasulullah nggak pernah nonton itu, nggak pernah megang Karena HP. dalil manapun itu salah kan, seperti itu kan. Nggak Lah ada ini di zaman kayak ini pakai selop. Di zamannya Rasulullah pada selop kayak gini. Nggak ada. Yang ada ya udah kok dipakai sendal kayak gini. Iya. Hah? Beda konsep lagi alasannya. Beda konsep Mas Ri. Tetap beda. Tetap dalil manapun itu yang berdakwah di media itu menurut saya itu hanya haram. Istilahnya kita berdakwah tapi kita mengharapkan sesuatu. Nah gitu. Ya Allah nyak mau. Saya tidak pernah mengharapkan sesuatu apapun Pak Kiai Nur. Gini ya. Ini sudah paham ini. Ini ajaran yang sering membidah-bidahkan, sering mengkafir-kafirkan orang. Wahabi gitu. Saya bukan Wahabi Mas Nur. Kok Mas Nur? Saya bukan Wahabi Mas Ri. Kan? Saya bukan Wahabi. Cuma saya menyalahkan kenapa dakwahnya itu memakai cara ngonten di YouTube. Karena seorang Wahabi tidak pernah mengaku dirinya Wahabi. Benar. Ya kan benar kan? Ya udah. Tapi saya Dari ajaran antum aja sudah terlihat saya gitu. bukan Wahabi. Gitu loh. Saya bukan Wahabi. Saya cuma meluruskan Mas Ri aja agar Mas Ri itu nanti lurus di jalan yang benar gitu. Berdakwah dengan cara yang benar seperti itu. Bukan hanya sekedar ngonten gitu Mas Ri. Gitu. Ya, jadi gini intinya Kiai tetap mengharamkan, membid'ahkan perbuatan ini. Coba Itu jelaskan lagi, menurut coba saya, jelaskan lagi. Itu menurut saya itu haram Mas Ri. Karena kan di zamannya Rasulullah dulu mereka itu cara mereka menyebarkan agama itu ya dengan cara mereka mengunjungi setiap orang, setiap pedesa-pedesaan dengan cara menyebarkan seperti itu. Tidak sekedar dengan video seperti ini Mas Ri. Seperti itu. Jadi ini saya anggap ini seperti bid'ah Mas Ri. Selain berdakwah kita mengharapkan sesuatu. Seperti itu. Itu menurut saya Mas Ri, itu menurut saya. Ya antum tidak masalah. Ngasih masukan seperti itu tidak masalah, tidak ada salahnya bagi saya. Cuman kan yang saya salahkan, kita tuh tidak boleh mengkafir-kafirkan orang lain, membidah-bidah, karena itu apa tuh hukumnya? Nyalah-nyalahkan itu tidak ada. Ini bukan menyalahkan Mas Ri, ini bukan menyalahkan tapi meluruskan Mas Ri, meluruskan. Kita sekedar meluruskan gitu. Bahwasanya itu di pemikiran saya itu salah. Kita sudah meluruskan dan bukan menyalahkan Mas Ri gitu. Mungkin itu caranya Mas Ri menyebarkan kebaikan lewat konten. Cuma di pemikiran saya itu ada misi tersendiri dari Mas Ri sendiri gitu. Selain dakwah mungkin Mas Ri mengharapkan sesuatu gitu Mas Ri. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak pernah saya itu namanya mengharapkan imbalan uang saya berdakwah. Tapi tujuan saya kenapa saya mengontenkan ini? Apa salahnya? Saya ikutin perkembangan zaman. Daripada sosial media ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak baik. Bagusan saya gunakan untuk menyampaikan hal kebaikan, dakwah tadi, menyampaikan kebaikan. Insya Allah barokah, itu aja intinya. Jadi nggak salah sih Mas Ri, nggak salah. Kalau Mas Ri menyampaikan kebaikan itu nggak salah. Cuma yang jadi permasalahan medianya saya ini, gitu. Di medianya itu Mas Ri gitu. Gini aja. Berarti secara nggak langsung Kiai Nur ini menyuruh saya untuk meninggalkan cara dakwah saya menggunakan itu. Kurang lebih seperti itu.
kurang lebih seperti itu. Karena ini menurut saya ini ajaran yang salah, menurut saya ini ajaran yang sesat gitu Mas. Ya, tapi ya maaf Pak Kiai Nur ya, sampai kapanpun siapapun orang, menurut saya itu bahkan ini baru pertama kali orang menyalahkan dakwah di YouTube, baru pertama kali saya dengar. Ya, jadi itu aja. Ya, insya Allah pertemuan ini menjadi barokah kan gitu ya. Ya, Mas. Jadi ya intinya ini aja nih, kita akhir aja dulu karena kan tahun nanti semakin panas kan gitu. Ya intinya satu buat Kiai Nur ya, belajar lagi lah, banyak mengaji lagi, itu aja lah ya. Dan sahabat ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum. Dah, intinya susah lah sahabat ya, sahabat bisa menilai lah dia ini sosok siapa, seperti apa sahabat. Jadi saya akhiri dulu, saya Al-Fakir Maksri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atau salawat ditinggalkan maksiat ya, jangan lupa sholat karena sudah keisam saya semua.